Hello, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film Chihaya Furu Kaminoku. Film pertama dari trilogi Chihaya Furu yang merupakan film drama remaja romantis olahraga Jepang tahun 2016 yang ditulis dan disutradarai oleh Norihiro Koizumi. Selamat menyaksikan. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang bermain permainan kartu Jepang bernama Karuta. Karuta sendiri adalah permainan kartu Jepang yang dimainkan dengan adu cepat, ambil kartu saat puisi Hyakunin Ishu dibacakan. Setiap dek Karuta biasanya berisi 200 kartu, dengan komposisi 100 kartu Yomifuda atau kartu yang dibaca, dan 100 kartu Torifuda atau kartu yang diambil. Kartu Yomifuda biasanya berisi puisi lengkap disertai gambarnya. Kartu Yomifuda digunakan sebagai clue dari kartu Torifuda. Sedangkan kartu Torifuda hanya berisi syair akhir dari kartu Yomifuda, tidak memiliki gambar dan hanya bertuliskan hiragana atau huruf Jepang saja. Aturan bermain Karuta sendiri terbilang sederhana. Kita hanya diharuskan memiliki daya ingat yang kuat agar bisa saling mencocokkan gambar atau tulisan dalam kartu yang ada di hadapan kita dengan kartu yang hendak dibacakan oleh pembaca puisi. Kemudian pemain yang berhasil menebak kartu yang cocok dengan bacaan puisi berhak menumpuk kartu tersebut menjadi miliknya. Pemenang permainan ini ditentukan oleh kartu-kartu yang lebih dulu habis di dalam arenanya. Film pun flashback menuju ke 3 tahun sebelumnya, di mana di suatu sekolah bernama SMA Mizusawa, murid-muridnya sedang sibuk untuk mempromosikan klub-klub yang ada di sekolah tersebut. Mashima Taichi yang merupakan murid di sekolah tersebut ditanyai oleh teman-temannya tentang klub yang ingin ia ikuti. Taichi yang ingin masuk klub sepak bola diberitahu oleh temannya tentang klub Karuta di mana semua temannya ingin masuk ke klub tersebut. Karena adik perempuan dari seorang model terkenal bernama Ayase Chitose yang mendirikan klub tersebut. Di ruangan klub Karuta, adik Ayase Chitose, Ayase Chihaya, sedang menjelaskan pada anggota barunya tentang aturan bermain Karuta. Setelah menjelaskan, ia pun memeragakan permainan dengan serius yang membuat para pendaftar takut dan lari. Rombongan yang menyeret Taichi untuk ikut ke klub Karuta pun berhenti, karena melihat para pendaftar yang lari dikejar oleh Chihaya. Taichi yang sebenarnya tidak ingin ikut klub Karuta pun akhirnya menyelinap di antara klub olahraga yang sedang melakukan jogging untuk menjauhi Chihaya. Sesampainya di lapangan, Taichi bertemu dengan seorang pemain Karuta kenalannya di masa lalu bernama Nishida. Walaupun Taichi lupa akan namanya, Nishida memintanya untuk bergabung klub yang populer seperti tenis karena Karuta dianggapnya tidak populer. Saat di kelas, Taichi diminta oleh seorang wanita untuk ikut dengannya ke atap sekolah. Di tempat itu, Taichi pun ditembak olehnya, namun Taichi menolaknya. Setelah ditolak Taichi, wanita itu lari dengan menangis. Teman wanita tersebut ikut memarahi Taichi dan membanting pintu atap. Taichi pun panik karena terkunci di tempat itu dan berteriak agar ada orang yang menyelamatkannya. Karena tidak ada yang mendengarnya, Taichi pun akhirnya berhenti berteriak. Belum sempat memikirkan cara untuk keluar, pintu pun terbuka oleh kedatangan Chihaya yang merupakan teman SD Taichi. Karena kegirangan, Chihaya pun membiarkan pintu atap tertutup kembali dan tidak bisa untuk dibuka. Dengan tingkahnya yang petakilan, Chihaya menggil semua orang yang terlihat dari tempat tersebut. Namun tetap saja tidak ada yang mendengarnya. Akhirnya mereka berdua ngobrol, dan Chihaya pun meminta Taichi untuk bergabung ke klub Karuta yang dibuatnya, karena mereka sudah bermain Karuta sejak SD. Chihaya harus mengumpulkan 5 orang untuk bisa mewujudkan mimpinya untuk ikut kejuaraan nasional Karuta di Omnijingu. Di tengah obrolan mereka, pintu tiba-tiba dibuka, dan Taichi pun pergi karena lebih tertarik masuk ke klub sepak bola daripada klub Karuta. Setelah kejadian itu, Chihaya terlihat sedang dimarahi oleh gurunya saat menempel poster yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Lalu Taichi pun mendekati Chihaya dan bertanya tentang Wataya Arata yang merupakan cucu dari legenda Meijin Karuta, teman masa kecil mereka sekaligus panutan Chihaya. Di obrolan tersebut, Wataya Arata dikatakan tidak ikut kompetisi Karuta lagi. Taichi berpendapat bahwa Arata mungkin menemukan sesuatu yang lebih penting dari Karuta dan mengatakan pada Chihaya bahwa mereka tidak bisa terus-terusan bermain Karuta lagi. Chihaya yang tidak mau mengalah mengatakan bahwa jika ia menang kompetisi minggu ini, Taichi mau tidak mau harus membantunya membuat klub Karuta.
Sepulang sekolah di sebuah kuil, Taiji yang sedang merenung dikejutkan oleh anak yang memanggilnya. Anak tersebut adalah representasi dari Wataya Arata. Ia pun mengingat kenangannya bermain bersama Arata dan Chihaya sebelum ia berpisah dengan Arata yang akan pindah ke Fukui. Setelah mengingat hal tersebut, Taiji datang ke kompetisi Chihaya untuk melihatnya. Di tempat itu, Taiji bertemu dengan Harada Sensei dan Pak Suboguchi, yang merupakan guru dan seniornya di perkumpulan Karuta Shiranami. Mereka pun ngobrol tentang Taiji yang tidak pernah hadir ke perkumpulan lagi. Harada Sensei juga menanyakan kabar Arata yang tidak diketahui oleh Taiji. Mereka berdua pun melihat Chihaya yang sedang bermain dengan sangat cepat, yang membuat Taiji bertanya apakah Chihaya berusaha mengambil kartu sebelum suku kata pertama dibacakan. Harada Sensei pun mengatakan bahwa Chihaya mampu mendengar suara sebelum suara dan memiliki pendengaran yang sangat tajam. Di akhir pertandingan, Chihaya akhirnya menang dan langsung tertidur. Di perjalanan pulang, Chihaya terbangun di punggung Taiji dan mengatakan bahwa Taiji boleh melupakan klub Karuta. Chihaya juga mengatakan bahwa ia akan selalu menganggap dirinya, Taiji dan Arata adalah tim walaupun mereka tidak bermain Karuta lagi. Chihaya berangan untuk membuat klub Karuta SMA Mizusawa menjadi bergengsi dan bermimpi mengajar Karuta setelah ia lulus untuk menyebarluaskan semangat Arata. Setelah mengatakan hal itu, ia pun tidur kembali. Di sekolah, Chihaya masih mengajak temannya untuk bergabung ke klub Karuta, namun temannya tersebut malah menghindar. Ia pun pergi ke ruangan klub dan berlatih seorang diri. Tiba-tiba, Taiji datang ke ruangan tersebut dengan membawa tatami dan meminta Chihaya untuk membantunya mengambil tatami yang lain. Dengan begitu, Taiji resmi bergabung dengan Chihaya untuk membentuk klub Karuta. Saat berkonsultasi dengan guru, Taiji dan Chihaya diminta untuk mencari 2 anggota lagi karena tiba-tiba Nishida ada di belakang mereka dan bergabung dengan klub. Chihaya lalu memanggilnya dengan nama Nikuman karena Nishida selalu makan roti daging sejak ia kecil. Di saat obrolan mereka, Chihaya mengejar seorang cewek bernama Oekana yang sedang melihat poster Karuta. Di sisi lain, Taiji dan Nikuman juga sedang mengawasi dan membujuk murid peringkat 2 Komano yang tidak ikut klub apapun di sekolah. Murid tersebut akhirnya tertarik karena Taiji mengatakan bahwa bermain Karuta harus memiliki otak yang pintar. Chihaya kemudian dapat menangkap cewek tersebut dan memintanya untuk datang ke ruangan klub karena cewek tersebut sepertinya tertarik dengan budaya dan sastra. Di ruangan klub, mereka berdua melihat demonstrasi permainan Karuta tanding. Kana yang tidak menyukai hal itu langsung marah dan lari keluar ruangan. Yang satunya pun sama. Komano menyerahkan formulir pendaftaran klub bersamaan dengan formulir pengunduran dirinya dari klub. Jadi ia dapat keluar kapan saja ia mau. Setelah itu Komano segera pulang. Chihaya mengejar Kana yang lari hingga ke atap sekolah. Mereka berdua bertukar pengetahuan dan mengobrol panjang lebar tentang puisi Hyakunin Isu Chihaya Buru. Akhirnya Kana mau bergabung dengan memberikan sebuah syarat. Setelah klubnya disetujui oleh sekolah, Chihaya berencana untuk mengikuti kompetisi Tokyo 2 bulan lagi, yaitu Juni. Pihak sekolah juga memilih Mashima Taiji sebagai presiden klub Karuta. Mereka pun pulang dan berpisah di stasiun. Chihaya yang masih bersama Taiji memutuskan untuk menelpon Arata dan mengabarkan bahwa ia berhasil membuat klub Karutanya. Taiji pun terlihat cemburu tanpa reaksi. Mereka berdua akhirnya pulang bersama menggunakan kereta dengan Chihaya yang tertidur di pundak Taiji. Di sisi lain, Arata terlihat sedang berlatih Karuta sendirian. Saat orang tuanya pergi, Arata disuruh untuk menjaga kakeknya yang sedang sakit di rumah. Kakeknya pun menyemangati Arata yang terlihat sedang termenung melihat foto masa kecilnya bersama Taiji dan Chihaya. Arata kemudian berkata bahwa mereka berjanji akan bersatu kembali selama mereka terus bermain Karuta. Saat di sekolah, Nikuman dan Chihaya tampak sedang memberikan tips bermain Karuta kepada Kana dan Komano. Chihaya memberi tips untuk menggabung kata pertama, sajak pertama, dan sajak kedua. Namun Kana tidak terima karena makna dari puisi tersebut menjadi berbeda.
Taichi pun bergabung dan ikut menjelaskan aturan bermain Karuta kepada Komano dan Kana. Belum selesai menjelaskan, Komano pun pamit untuk melakukan kegiatan lain dan menganggap bahwa klub Karuta yang diikutinya hanya untuk mengisi waktu senggangnya saja. Chihaya kemudian mengejar Komano dan bilang padanya bahwa Chihaya tidak ingin anggota lain selain Komano dan mengajaknya untuk datang ke kamp pelatihan. Setelah berjalan agak jauh dari Chihaya, Komano kemudian berhenti untuk memikirkan perkataan Chihaya. Mereka berlima kemudian datang ke kamp perkumpulan Karuta Shiranami dan mulai berlatih dengan keras. Mereka juga berlatih fisik agar kondisi mereka terjaga saat bertanding. Di kamp pelatihan, Kana melihat foto Wataya Arata dan mulai bertanya tentang dirinya kepada Chihaya, Taichi, dan Ikuman. Chihaya kemudian bercerita tentang kehebatan Arata di final kompetisi Karuta saat melawan Taichi. Arata yang tidak bisa melihat dengan jelas karena kehilangan kacamatanya masih memenangkan kompetisi tersebut. Nikuman pun bercanda dengan menuduh Taichi lah yang menyembunyikan kacamatanya. Chihaya tidak percaya dan menolak pendapat tersebut dengan berkata bahwa Taichi bukan orang yang curang. Taichi yang agak merenung membawa petunjuk pada penonton bahwa memang dialah yang menyembunyikan kacamata Arata saat itu. Setelah kejadian itu, diperlihatkan bahwa Taichi sedang dikalahkan oleh Pak Suboguchi dengan telak, dan Pak Suboguchi menganggap bahwa Taichi kurang keberuntungan dan hanya fokus pada kartu yang bertuliskan Chihaya Furu saja. Di hadapan Kana dan Harada Sensei, Pak Suboguchi membeberkan bahwa tahun lalu Taichi bertanya padanya kemana Chihaya melanjutkan SMA. Dengan begitu, ia bisa menyusulnya dan mendaftar ke SMA yang sama. Saat memasuki waktu tidur, Chihaya dan Kana mengobrol tentang Wataya Arata. Chihaya pun teringat saat ia pertama kali bermain Karuta dengan Arata waktu mereka masih kecil dulu. Waktu itu, Arata bercerita bahwa suatu hari ia ingin menjadi seorang Meijin atau Master Karuta karena ia akan menjadi seorang yang terbaik di Jepang, yang artinya terbaik di dunia juga. Pagi harinya, Chihaya dikenalkan oleh Harada Sensei kepada Sudo Akihito yang merupakan anggota Akademi Karuta Hokuo yang telah berprestasi di tingkat nasional. Di tempat lain, Arata sedang kebingungan karena ia harus meninggalkan kakeknya sendirian karena orang tuanya belum juga pulang. Kakeknya mengatakan agar Arata tidak khawatir kepadanya dan menyuruhnya untuk tetap pergi bertanding di kompetisi. Di tempat kompetisi, Arata bertemu dengan Taichi dan Ikuman. Arata kemudian memberikan nomor ponselnya kepada Taichi sebelum pergi untuk bertanding. Saat Taichi melihat punggung Arata, Taichi mengingat masa lalunya saat ia menyembunyikan kacamata Arata. Setelah itu, Taichi sedang terlihat melakukan pertandingan keberuntungan yang menyisakan satu kartu di masing-masing area pemain. Taichi pun akhirnya kalah dan tidak masuk ke babak selanjutnya. Nikuman yang masih lanjut ke babak selanjutnya menghibur Taichi dan mengatakan bahwa ia ingin melawan Arata di pertandingan final kelas A. Di tempat lain, Chihaya yang bertanding melawan Sudo tampak kesulitan. Begitu pula dengan Komano. Nikuman yang berhasil melawan Arata juga tampak kesulitan karena kehebatan Arata. Akhirnya, masing-masing dari mereka pun kalah yang membuat Chihaya pun termenung. Di sekolah, Kana yang merasa khawatir memanggil Komano untuk menyemangati Chihaya, Taichi, dan Nikuman yang tampak lesu karena kekalahan mereka sebelumnya. Komano pun membeberkan kelemahan mereka masing-masing dengan melihatnya di aplikasi Karuta yang telah ia buat. Dengan semangat Komano, mereka pun ikut terpantik dan melanjutkan latihan kerasnya untuk mengikuti kompetisi Karuta SMA Tokyo. Sehari sebelum kompetisi, mereka berlatih dan saling berbagi tips bermain Karuta agar menjadi lebih kuat. Chihaya pun akhirnya menyemangati mereka dengan kartu kecuali untukmu, teman kesepian, bagi orang lain, aku tidak dikenal, dan menegaskan bahwa mereka adalah teman yang terhubung dengan ikatan yang kuat. Akhirnya, Taichi dan Chihaya berjalan pulang bersama. Sebelum berpisah, mereka pun saling memberi semangat untuk berjuang di kompetisi besok. Setelah itu, Taichi pun mampir ke kuil untuk bertemu dengan Harada Sensei. Di tempat itu, Taichi pun curhat bahwa saat ia bertemu dengan Arata di kompetisi, ia menjadi sadar bahwa sekeras apapun ia menghabiskan masa mudanya, ia tidak bisa mengalahkan Arata. Taichi juga mengatakan bahwa ia mendaftar ke SMA Misuzawa dan membuat klub Karuta hanya untuk bisa lebih lama bersama dengan Chihaya, dan bukan karena ia menyukai Karuta. Mendengar hal itu, Harada Sensei pun mengatakan bahwa Taichi tidak bisa menang
hanya dengan menghabiskan masa mudanya, namun harus dengan mengambil resiko. Akhirnya tibalah di mana hari kompetisi berlangsung. Tim Mizusawa terlihat menggunakan hakama atau pakaian tradisional Jepang sebagai syarat untuk Kana dulu bergabung dengan klub. Mereka pun bertanding sebagai tim 5 orang dan harus mengunci minimal 3 kemenangan untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Di pertandingan pertama, tim Mizusawa mendapatkan 3 kemenangan yang diperoleh Chihaya, Taichi, dan Nikuman. Di pertandingan selanjutnya, Komano terlihat kesulitan dengan lawannya. Walau begitu, tim Mizusawa tetap meraih kemenangan. Di pertandingan ketiga, tim Mizusawa mendapatkan kemenangan hingga skor akhir tim Mizusawa menjadi 3-2, 3-2, 4-1. Sebelum babak selanjutnya dimulai, tim Mizusawa melakukan rapat untuk menentukan urutan pemain karena mendengar lawan berikutnya memiliki 1 pemain kelas A. Nikuman pun mengusulkan agar Komano dikorbankan untuk melawan pemain kelas A tersebut, sehingga pemain kunci tim Mizusawa bisa mengunci kemenangan dengan mudah. Alhasil, Komano pun dibabat oleh pemain kelas A tersebut dan akhirnya berpikir untuk pulang, karena 3 pemain kunci saja cukup untuk memenangkan pertandingan. Chihaya, Taichi, Nikuman, dan Kana akhirnya mengejar Komano yang berpikir bahwa dirinya hanya beban tim dan tidak mempunyai bakat untuk bermain Karuta. Taichi pun mengatakan bahwa ia juga tidak memiliki bakat dan akan terus melakukannya, walaupun menyakitkan. Walau masih masa tidak berguna, Komano akhirnya tidak jadi pulang dan ikut pertandingan final melawan Akademi Hokuo. Panitia pun membacakan urutan pemain dan memulai pertandingan. Di bacaan puisi pertama, tim Hokuo dapat menyapu kartu yang dibacakan oleh penyair. Tim Mizusawa tampak sangat kesulitan saat menghadapi Akademi Hokuo. Terlebih lagi, Komano yang putus semangat dan tidak bergerak sama sekali saat kartu dibacakan. Saat puisi dibacakan kembali, Chihaya dapat menyapu kartu yang ada di arenanya sehingga mengenai pipi dari Komano. Komano mengambil dan memandangi kartu yang bertuliskan kecuali untukmu, teman kesepian, bagi orang lain aku tidak dikenal, dan mengingat ikatan yang tim Mizusawa buat sebagai teman. Chihaya pun mengambil kartu tersebut dan menepuk pundak Komano sebagai tanda ikatan mereka. Kemudian semua melakukan hal yang sama yang membuat Komano tersadar dan menangis. Tim Mizusawa menjadi bersemangat kembali dan membuat Komano menyapu kartu pertamanya. Kedua tim menjadi seimbang dan membuat Hokuo menjadi sedikit kesulitan. Akhirnya Hokuo dapat mengunci 2 kemenangan karena kekalahan Komano dan Kana. Akademi Hokuo menjadi di atas angin karena hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk menjadi juara. Walaupun begitu, tim Mizusawa tidak patah semangat dan melakukan perlawanan yang sengit kepada Akademi Hokuo. Tim Mizusawa akhirnya mendapatkan 1 kemenangan melalui Nikuman dan membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk Akademi Hokuo. Chihaya mulai terbiasa dengan suara pembaca puisinya, membuat Sudo yang menjadi lawannya kewalahan dan tidak fokus. Chihaya pun akhirnya memenangkan pertandingan melawan Sudo dari Akademi Hokuo yang membuat harapan terakhir Mizusawa ada di tangan Taichi. Pertandingan Taichi dengan hero dari Akademi Hokuo berubah menjadi pertandingan keberuntungan karena masing-masing dari mereka menyisakan 1 kartu di arenanya. Taichi pun berdoa agar kartunya dibacakan karena sebelumnya ia selalu kalah di pertandingan keberuntungan. Berkali-kali pembaca puisi membacakan kartu mati sehingga pertandingan tersebut berubah menjadi menegangkan. Taichi kemudian berdiri dan mulai berlatih mengayunkan tangannya ke arena lawan karena ia ingin mengambil resiko dan tidak bergantung pada keberuntungan saja. Saat puisi dibacakan, Taichi langsung mengayunkan tangannya menuju arena lawan. Hero dari Akademi Hokuo dengan sigap melindungi kartu di arenanya. Akhirnya diketahui bahwa puisi yang dibacakan adalah kartu mati, dan hero pun yang sudah terlanjur menyentuh kartu di arenanya menjadi kalah karena gertakan Taichi. Tim Mizusawa akhirnya menjadi juara kompetisi Karuta antar SMA di Tokyo. Setelah menerima piala dan medali, Taichi memberikan nomor ponsel milik Arata kepada Chihaya dan bercerita bahwa ia telah bertemu dengannya di kompetisi sebelumnya. Chihaya pun menelpon Arata dan mengabarkan kemenangan juga lolosnya Mizusawa ke kompetisi tingkat nasional kepada Arata. Chihaya kemudian memberikan ponselnya kepada Taichi agar ia bisa ngobrol dengan Arata. Taichi kemudian memberitahu Arata bahwa ia adalah orang yang menyembunyikan kacamatanya sewaktu ia masih kecil dulu. Hal itu dilakukan Taichi karena ia tidak mau terlihat kalah dengan Arata di depan Chihaya. Taichi mengatakan pada Arata bahwa ia mencintai Chihaya dan akan mengalahkan Arata suatu hari nanti. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran.